never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menceritakan emosi yang dialaminya hari ini di podium sprint race. Ketika seorang pembalap sudah lama berada di tim yang sama dan pergi, itu adalah sesuatu yang mengasyikkan dan emosi yang campur aduk. Semua itu pasti dialami Marc Marquez akhir pekan ini. Sprint race-nya hari ini sangat bagus, mulai dari baris ketiga ia mampu naik ke posisi ketiga dan memberikan hasil bagus tersebut kepada timnya sebelum berangkat ke Gresini dalam 3 hari. Kolaborator kami Manuel Pecino telah menyampaikan perkataannya kepada kami dari sirkuit Ricardo Tormo. Rencananya hampir terpenuhi, tetapi cukup valid. Sabtu yang hampir sempurna, akan sempurna jika saya memulai dari baris kedua, itulah yang saya cari di quali, dan saya tidak bisa mendapatkannya. Dengan ban baru, ini sulit bagi saya, namun dalam hal kecepatan, saya punya akhir pekan ini. Baiklah, kita lihat saja besok. Tapi itu cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tim meskipun itu adalah sprint race. Tapi saya sudah memberi mereka podium akhir pekan ini. Kita lihat apakah besok kita bisa memilih tujuan yang realistis. Kemarin saya bilang podium, hari ini start ke-9 tujuan realistisnya adalah top 5. Lalu, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana Marquez memandang kejuaraan? Selain itu, semua mata tertuju pada Martin dan Pecco. Hari ini Martin telah menyelesaikan tugasnya, dia memiliki karir yang hebat dan berada pada level yang bagus. Dia menang, itu yang harus dia lakukan, dia memotong poin dari Pecco. Besok kita lihat saja jika saya jadi Martin, saya akan lebih memperhatikan papan tulis dan layar. Menyalip di sprint race. Dia mengatakan kepada saya bahwa besok dia akan balapan dengan S, jadi dia beruntung. Ini adalah hal-hal yang terjadi. Kenyataannya ada sedikit kekacauan di tikungan 4, 5 dengan Binder dan Vinales dan di sana saya mencium bau darah dan tarikan. Di dalam tikungan 6 seperti biasa. Sementara itu, penutupan seru musim kejuaraan dunia MotoGP 2023 diselimuti aura ekspektasi dan spekulasi di tim Mooni VR46. Seperti yang telah kami ceritakan di Motosan, Luca Marini telah meninggalkan resmi tim. Pertanyaan siapa yang akan mendampingi Marco Bezzecchi musim depan sudah mencapai puncaknya, dan semua mata tertuju pada sosok ikonik Valentino Rossi. Juara 9 kali itu melakukan perjalanan dari Tavulia ke Valencia, dengan tujuan yang jelas untuk mengungkap siapa yang akan dipilih untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Luca Marini di tim Mooni VR46. Menjelang berakhirnya musim, Fabio Di Giannantonio telah muncul sebagai pesaing paling menonjol untuk kursi yang didambakan tersebut. Dengan kemenangan-kemenangan penting dan kehadiran konstan di puncak, pebalap Italia ini semakin mengintensifkan kampanyenya tepat pada waktunya untuk pengambilan keputusan akhir. Negosiasi antara perwakilannya dan tim VR46 menunjukkan bahwa Di Giannantonio bisa menjadi bagian yang melengkapi teka-teki tim untuk musim berikutnya. Di Gia menunjukkan kepercayaan dirinya untuk mengendarai sepeda motor pada hari Selasa untuk melakukan tes, namun dia tetap perlu mengetahui perlengkapannya. Pembalap asal Italia itu punya dua kemungkinan, pembalap Mooni VR46 atau opsi sebagai pembalap Ducati ketiga. Saya datang dengan membawa helm dan jumpsuit untuk melakukan tes pada hari Selasa. Kami sedang mengerjakan sesuatu yang hebat, saya punya peluang bagus untuk bisa melakukan tes. Dan saya juga punya sedikit lebih banyak peluang untuk terus berada di grid tahun depan. Di Giannantonio memuji apa yang bisa dilakukan timnya tahun depan. Tampaknya ini adalah satu-satunya motor yang tersedia setelah Luca memutuskan untuk meresmikan penandatanganannya untuk Honda. Saya tidak pernah menyembunyikan bahwa ini adalah tim yang hebat. Jorge Martin menjaga asa merengkuh gelar MotoGP 2023 lewat kemenangan sprint race ke-9 yang sangat penting tahun ini di Grand Prix Valencia. Sedangkan, Francesco Bagnaia berada di urutan kelima.
Dengan selisih 21 poin antara Bagnaia dan Martin menjelang balapan akhir pekan ini di Valencia, sang juara MotoGP 2022 bisa mempertahankan mahkotanya dengan mengungguli rivalnya setidaknya 4 poin. Namun, meski sempat memimpin sejak awal, Bagnaia hanya bisa finish di urutan kelima di atas motor Ducati. Sementara Martin melesat untuk menang dan memangkas defisit poinnya menjadi 14 poin menjelang Grand Prix hari Minggu. Pembalap Pramac Racing itu mengalahkan Brad Binder dari KTM, sementara Marc Marquez melengkapi podium di atas Honda sebagai tanda mata perpisahannya dengan tim asal Jepang tersebut. Setelah membalikan performa buruknya di mana ia terjatuh di Q1, Bagnaia memulai balapan dari posisi kedua di grid dan merebut posisi terdepan di awal balapan. Namun, Maverick Vinales yang mengendarai Aprilia segera menyerang balik, memimpin di tikungan 2 saat Martin naik ke posisi ketiga dari posisi ke-6. Martin kemudian melancarkan serangan terhadap Bagnaia di tikungan 11, dan Bagnaia berhasil menyalipnya di tikungan tersebut untuk mempertahankan posisi kedua. Namun, hal ini membuat Binder mendekat. Pembalap KTM, Marquez dan Martin menyalip Bagnaia di tikungan 12 untuk menurunkannya ke posisi kelima. Semua duel ini memungkinkan Vinales mencuri keunggulan 0,8 detik, tetapi Binder dengan cepat mengukir keunggulan tersebut dan melakukan upaya pertamanya untuk merebut posisi dari pembalap Spanyol itu pada lap ke-6. Binder melemparkan RC16 ke sisi dalam Vinales di tikungan 4, dan Aprilia membalas di tikungan berikutnya untuk mempertahankan posisi terdepan. Pada lap ke-7, Binder berhasil mendahului di tikungan 4. Sementara di belakangnya, Marquez bersenggolan dengan Martin saat mencoba merebut posisi ketiga dari pembalap Pramac di tikungan 6. Di tikungan 11, Binder melebar dan membiarkan Martin memimpin yang tidak melepaskannya hingga bendera finish. Sementara itu, Jorge Martin memenangkan sprint race di Valencia hari ini, membawa gelar pada balapan terakhir tahun ini dengan selisih 14 poin di belakang Pecco Bagnaia. Jorge Martin hari ini melakukan apa yang harus dia lakukan untuk tetap hidup dalam perebutan gelar, memenangkan perlombaan. Meski start dari posisi ke-6 grid, namun akibat kendala teknis di kualifikasi, Martin berhasil naik podium teratas. Dengan cara ini, dia tertinggal 14 poin dari Pecco Bagnaia pada balapan nanti, di mana dia akan memainkan semuanya atau tidak sama sekali. Inilah kesannya setelah hari ini, menurut kolaborator kami Manuel Pecino dari Chester. Jorge Martin meninggalkan Bagnaia dengan tertinggal 14 poin. 1 hari lagi hidup dalam pertempuran. Tampaknya sulit, tentu saja, tetapi Anda harus bermimpi sampai akhir. Ini lebih baik dari kemarin, itu jelas. Tapi saya juga melihatnya sangat rumit. Itu membuat saya semakin marah memikirkan apa yang terjadi pada balapan terakhir. Namun kami harus berjuang dengan apa yang kami miliki.